Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Novita Sulistiawati dari Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang sejarah Sultan Agung Tirtayasa. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu biografi Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa lahir pada tahun 1631 di Banten. Ayahnya bernama Abdul Mari Ahmad, menjadi Sultan kelima Banten yang berkuasa pada 1640 sampai 1650, dan ibunya bernama Ratu Marta Kusuma. Nama kecil Sultan Agung Tirtayasa adalah Abdul Fattah yang bergelar Pangeran Surya. Ketika ayahnya wafat, Abdul Fattah diangkat menjadi sultan muda yang bergelar Pangeran Ratu atau Pangeran Dipati. Sementara Sultan Agung Tirtayasa berawal ketika ia mendirikan keraton baru di dusun Tirtayasa. Arti nama Tirtayasa dalam bahasa Sanskerta yaitu air mengalir. Bahasan selanjutnya yaitu Sultan Agung Tirtayasa menjadi Sultan Banten ketika kakeknya yaitu Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Amul Qadir wafat di tahun 1651. Abdul Fattah atau Pangeran Dipati kemudian naik tahta sebagai Sultan Banten ke-6 dengan nama Sultan Abdul Fattah atau Sultan Agung Tirtayasa. Yang selanjutnya, kejayaan Kesultanan Banten. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung Tirtayasa pula, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya dan kemegahannya. Ia membuat sistem pertanian yang tirigasi yang baik dan juga berhasil menyusun armada perangnya. Satu hal yang penting mengapa Kesultanan Banten itu mencapai puncaknya adalah hubungan diplomatik yang kuat antara Kesultanan Banten dengan kerajaan lainnya di Indonesia seperti Makassar, Cirebon, Indrapura, dan Bangka. Di samping itu, Sultan Agung Tirtayasa juga menjamin hubungan baik di bidang perdagangan dan pelayaran. Ia menjalin dengan negara lain yaitu Eropa, Prancis, dan Jerman. Hubungan inilah yang membuat pelabuhan Banten sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang-pedagang dari luar seperti Persia, Arab, India, Cina, Melayu, serta Filipina. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu perjuangan Sultan Agung Tirtayasa. Berikut ini merupakan perjuangan Sultan Agung Tirtayasa semasa kepemimpinannya dari berbagai bidang. Ada 5 bidang. Yang pertama yaitu bidang agama. Sultan Agung Tirtayasa ini memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan di kota Banten. Terutama Sultan Agung Tirtayasa memberikan perhatian yang penuh terhadap pendidikan Islam. Yang kedua yaitu bidang politik. Sultan Agung Tirtayasa membuka politik bebas aktif. Politik tersebut memberikan peluang kepada siapapun dan semua kalangan untuk dapat bekerja sama dengannya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu di bidang ekonomi. Sultan Agung Tirtayasa berjasa di bidang ekonomi dengan memajukan sistem pertanian yang unggul dengan irigasi. Yang selanjutnya yang keempat yaitu bidang budaya. Kesultanan Banten berkembang dengan kebudayaan di bidang arsitektur dan bangunan. Yang kelima yaitu bidang militer. Pasukan militer Kesultanan Banten merupakan pasukan militer yang kuat.
keberhasilan kepemimpinan Sultan Agung Tirtayasa yang berhasil